Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 1 Juni 2025 dengan judul Saling Melengkapi Secara Unik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami mau untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Apa yang membuat pernikahan sehat? Selain fisik, apakah memang ada perbedaan antara pria dan wanita? Pandangan feminisme telah mencoba menjelaskan kepada kita bahwa seorang wanita dapat melakukan apapun yang dilakukan pria. Hal ini mungkin sebagian benar dalam hal pasar kerja. Namun apa yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan terdalam seorang pria agar menjadi maskulin dan seorang wanita agar menjadi feminim? Dalam penelitiannya yang menarik, In a Different Voice, Carol Gilligan melaporkan bahwa seorang pria melihat dirinya kompeten dan dewasa ketika dia bisa menyesuaikan diri dengan dunianya sebagai seorang individu yang lengkap dan terpisah. Bebas membuat keputusan sendiri dan merasakan rasa aman dalam dirinya. Sebaliknya, seorang wanita lebih peduli dengan membina hubungan dekat, terlihat dalam ikatan intim bersama keluarga dan teman-teman. Baginya menjadi wanita yang utuh dan puas bergantung pada keterikatan yang hangat dengan orang lain. Perbedaan antara pria dan wanita dapat ditelusuri hingga ke Taman Eden. Larry Crabb dalam bukunya Man and Woman, Enjoying the Difference menulis, penghakiman Tuhan terhadap Hawa terletak pada kemampuan feminimnya yang unik untuk melahirkan dan hubungannya dengan Adam. Dengan kata lain, keterikatan fisiknya pada Adam akan menyebabkan saat-saat kesakitan yang luar biasa ketika melahirkan. Dan keterikatan pribadi itu akan melibatkan sakit hati dan pergumulan. Penghakiman Adam berbeda. Tuhan menuntut dia untuk menanggung kesulitan-kesulitan yang sebelumnya tidak diketahui saat ia berusaha menaklukkan dunianya. Ia sekarang harus bekerja di lingkungan yang tidak bersahabat, di mana dia sering gagal dan untuk tinggal bersama seorang wanita yang sekarang lebih peduli dengan kebutuhan wanita itu sendiri dibandingkan dengan kebutuhannya. Penghakiman Tuhan terhadap Adam terfokus pada pekerjaannya yang akan lebih sulit. Namun penghakiman Hawa terfokus pada kebutuhannya untuk berhubungan secara mendalam dengan suaminya. Tuhan menciptakan pria untuk memenuhi kebutuhan terdalam istrinya akan hubungan. Dan Allah menciptakan wanita untuk memenuhi kebutuhan terdalam suaminya akan pengakuan saat dia bergerak dengan sadar ke dunianya. Dalam rancangan Tuhan,
Mereka cocok satu sama lain dengan indahnya. Masing-masing menyediakan apa yang dibutuhkan oleh yang lain. Mereka saling melengkapi. Dan karena kita semua berbeda dalam hal yang khusus, setiap pasangan memiliki kecocokan unik yang hanya cocok untuk mereka. Terima kasih Tuhan, karena telah menciptakan pria dan wanita berbeda dan secara unik saling melengkapi. Berikan saya hikmat untuk memuliakan-Mu dengan memenuhi kebutuhan terdalam pasangan saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.